RRI ND Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar RRI, kita masuk ke topik wawancara kita yang pertama terkait dengan BKKBN canangkan penurunan stunting nasional 2023. Terkait dengan hal ini, pendengar RRI, kami di ujung telepon sudah bersama Kepala Perwakilan BKKBN Nusa Tenggara Timur, Bapak Marianus Maukuru SEMPH. Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Marianus. Selamat pagi RRI ND, selamat pagi pendengar setia RRI ND. Baik, salam sehat Bapak. Salam sehat juga. Baik, Bapak Marianus, ini terkait dengan BKKBN yang canangkan penurunan stunting nasional 2023. Update untuk angka stunting di NTT saat ini seperti apa nih Pak Marianus? Halo? Ya, Pak Marianus? Ya. Untuk sedikit, suaranya kurang jelas untuk saya. Iya, baik. Angka stunting di NTT saat ini seperti apa nih Pak? Bisa informasikan? Terkait dengan stunting. Iya, angka stunting saat ini. Jadi untuk stunting sampai dengan saat ini kita pertama kita menggunakan data SPPGBN. Jadi kita tidak menggunakan data SSDI. Dari data SPPGBN yang kita masih pakai adalah data per hasil pengukuran bulan Agustus 2022. Sementara hasil pengukuran di bulan Februari itu belum diumumkan. Jadi saya bicara dulu terkait dengan data yang pada Agustus. Jadi pada Agustus 2022 itu stunting di NTT itu prevalensinya 17,7%. Terus kemudian untuk angka absolutnya itu 77.338 kasus. Sementara untuk SSGI itu kita sudah ada komunikasi antara Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan dan Pak Gubernur. Jadi Menteri Kesehatan memberikan pengakuan terhadap data SPPGBN. Jadi kita menggunakan data SPPGBN. Jadi datanya sampai dengan hari ini seperti itu. Okay. Sementara untuk hasil pengukuran bulan Februari 2023 itu kita masih menunggu rekapitulasi. Nanti kalau rekapnya dia seperti apa, nanti kita akan disampaikan oleh Bapak Gubernur dan para bupati untuk masing-masing kabupaten kota. Nanti kami juga misalnya diwawancara oleh RRI lagi, nanti kita akan sampaikan. Demikian. Baik, siap untuk selalu update ya angka stunting di NTT. Baik Pak Marianus, ini BKKBN canangkan penurunan stunting nasional. Ini kenapa harus memilih NTT nih Pak Marianus? Jadi begini, untuk pencanangan tingkat nasional itu kemarin bukan BKKBN yang lakukan. Kalau pencanangan nasional itu sudah dilakukan lama. Baik. Tetapi kemarin itu sebagai implementasi dari Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, terus kemudian Rampasti yang telah dikeluarkan, lalu sesuai arahan Bapak Presiden pada tanggal 25 Januari 2023 pada saat Rakernas BKKBN di Jakarta, beliau meminta kepada seluruh kementerian lembaga termasuk TNI Polri itu untuk melakukan percepatan penurunan stunting. Nah, pada saat itu dihadiri oleh beberapa menteri termasuk TNI Polri, dari Panglima TNI, termasuk ini para kepala staf angkatan. Jadi pada saat itu Presiden dan Kepala Staf Angkatan Udara langsung merespon untuk supaya TNI Angkatan Udara itu mengambil bagian dalam upaya percepatan stunting. Sehingga untuk di kalangan TNI AU melakukan pencanangan secara nasional mengikuti pencanangan yang dilakukan oleh Presiden, terus kemudian dilakukan oleh Mabes TNI AU dengan fokus itu di NTT. Jadi pencanangan percepatan stunting secara nasional oleh TNI Angkatan Udara. Nah, menggandeng dengan BKKBN tentu dan pemerintah daerah provinsi untuk secara bersama-sama. Jadi poinnya di situ, bukan BKKBN yang mencanangkan, tetapi dari Mabes TNI Angkatan Udara.
Oke, baik. Nah, sejauh ini sudah berjalan baik ya. Tentunya pendengar juga Iya. ingin tahu nih Pak Marianus, program-program apa saja nih untuk bisa dilakukan dalam hal pencegahan stunting yang ada di NTT, Pak? Ya, baik. Jadi terkait dengan percepatan stunting ini dilakukan oleh berbagai kementerian lembaga, daerah, oleh berbagai lembaga dinas dan seterusnya. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah seperti kita membalikkan telapak tangan, tapi menjadi sebuah proses atau merupakan sebuah proses yang tentu dalam pelaksanaan itu tidak mudah, ya tidak mudah. Oleh karena itu sampai sejauh ini pelaksanaan percepatan stunting ini tetap jalan, meskipun masih ada kurang-kurangnya, ya itu sesuatu yang alami, namanya sebuah proses atau kegiatan besar seperti itu. Nah, sampai sekarang itu kita bisa melihat, bisa mengukur bahwa stunting di NTT awalnya itu tinggi sekali, sampai 40%, ya. Tapi setelah dilakukan upaya intervensi secara masif oleh pemerintah daerah, provinsi, Bapak Gubernur membuat banyak kebijakan, terus penegasan terus kemudian para bupati wali kota juga memiliki semangat yang sama. Terus kemudian tentu sektor-sektor di luar pemerintah juga memiliki kepedulian yang sama, maka tadinya stunting itu mendekati 40%, secara berangsur-angsur, perlahan-lahan turun sampai dengan hari ini sebagaimana yang saya katakan 17,7%, atau dengan angka absolutnya itu 77.338 kasus. Mudah-mudahan di dalam pengukuran bulan Februari ini setelah katanya terhimpun semua, mudah-mudahan bisa sudah turun. Itu harapan kita. Karena memang Pak Gubernur bersama para bupati wali kota dan seluruh komponen di provinsi ini memiliki semangat dan semangat yang sama untuk melakukan percepatan stunting, termasuk media, termasuk RRI. Jadi upaya-upaya yang sudah dilakukan itu banyak hal. Ada misalnya pemberian makanan tambahan, baik itu dana mungkin dari Kementerian Kesehatan, juga dari dana desa, dari pemerintah daerah, provinsi. Juga ada upaya untuk bapak asuh anak stunting, atau kita kenal di NTT itu namanya orang tua peduli stunting. Ini juga digalakan oleh provinsi, masing-masing kabupaten kota dengan kearifan lokalnya, bagaimana bisa mendapatkan orang-orang atau saudara-saudara yang ada kepedulian untuk membantu melakukan perjalanan stunting dengan memberikan misalnya bantuan untuk makanan bergizi kepada anak-anak yang stunting. Jadi itu sudah dilakukan dengan berbagai upaya itu, maka stunting kita turun, termasuk peran tokoh agama, terus tokoh masyarakat, NGO, LSM, perusahaan, semua kita bergerak. Jadi mudah-mudahan dengan semua upaya yang kita lakukan ini, ke depan terus stunting ini mengalami penurunan. Saya percaya kalau kita semua bergerak pasti turun. Makin lama kelihatan kesadaran masyarakat juga makin makin meningkat. Nah, yang paling utama sekarang kan soal perilaku masyarakat dan perilaku keluarga, soal pola makan, penyiapan makan bergizi, prioritaskan makanan bergizi untuk ibu hamil dan anak atau tidak, itu kan yang harus kita kampanyekan terus supaya tidak memprioritaskan hal-hal yang mungkin tidak terlalu penting, seperti yang merokok. Mungkin kita alihkan uang merokoknya kayak beli makanan, seperti pesta, seperti ada. Itu kan kita harus memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat supaya mereka juga bisa memahami, oh ini ternyata lebih penting kita memberikan makanan bergizi kepada ibu hamil dan anak, balita terutama, supaya mereka itu gizinya bagus, mereka punya otak bagus, tidak menjadi stunting, dan itu menjadi investasi termahal bagi keluarga. Nah itu tugas kita bersama. Jadi sepanjang ini kita melakukan upaya-upaya seperti itu. Oke, baik. Setidaknya seperti yang Anda sampaikan tadi ya, 17,7% ya, seperti yang diminta Pak Jokowi, 14% di 2024 mendatang. Setidaknya NTT bisa 15% seperti itu ya Pak Marianus. Iya. Oke. Jadi saya tambahkan sedikit, tuh, selain 77.338 anak stunting sekarang yang harus kita bantu,
tetapi kita juga harus melakukan tindakan preventif terhadap 603.893 keluarga di NTT yang berpotensi melahirkan anak stunting karena mereka memiliki indikator-indikator yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya sanitasinya tidak bagus, terus tidak memiliki akses air bersih yang bagus, terus rumah tidak layak huni, terus kemudian makan makanan tidak bervariasi minimal 2 kali dalam sehari ya. Misalnya makan nasi dia tidak ada lauknya sama sekali. Nah ini menjadi problem. Terus kemudian terkait dengan KB itu masih cukup banyak pasangan subur berada dalam kondisi 4 terlalu. Yaitu terlalu muda hamil dan melahirkan di bawah 21 tahun. Dan juga kita NTT di kalangan remaja juga masih terjadi kehamilan cukup tinggi, 20/1000 ya, terus kemudian terlalu tua di atas 35 tahun, terlalu dekat jaraknya di bawah 3 tahun, dan terlalu banyak itu hamil di atas 3 kali ya. Nah, ini menjadi problem kita yang harus kita lakukan terus edukasi supaya ini tidak boleh melahirkan lagi anak stunting baru. Baik. Kalau misalnya kita tidak lakukan preventif seperti itu, maka yang sekarang kita lakukan kuratif terhadap 77.338 anak itu selesai, tapi nanti dia akan muncul lagi dari keluarga yang berpotensi melahirkan anak stunting. Jadi begitu memang sangat diharapkan seluruh komponen baik pemerintah maupun di luar pemerintah, tokoh agama, NGO, perusahaan, siapapun, mari kita bergandengan tangan untuk supaya kita bersama-sama bekerja secara konvergen, secara kolaboratif, supaya yang sudah stunting kita selesaikan, kita jaga tidak boleh muncul stunting baru lagi. Itu yang strategi yang kita lakukan sekarang. Baik, kita jaga untuk tidak muncul stunting yang baru lagi. Nah, solusi tepat yang harus dilakukan BKKBN ini apa sebenarnya, Pak Marianus? Iya, jadi saya ingin menyampaikan solusi itu dilakukan oleh semua. Stunting ini kan masalah kita bersama. Jadi kalau tadi saya katakan beberapa indikator terkait misalnya air bersih, sanitasi, itu tentu bukan BKKBN, tetapi itu harus dari PUPR misalnya. Tambah lagi dari mana? Misalnya kita menggali CSR dari perusahaan-perusahaan. Terus kemudian dari pendidikan, kalau bagian tidak sekolah. Dari pertanian, peternakan, perikanan, akan makanan bergizi. BKKBN itu lebih fokus pada bagaimana mengupayakan supaya tidak boleh ada push yang berdampak terlalu. Baik. Nah itu tugas utamanya BKKBN. Dan melakukan kampanye perubahan perilaku supaya masyarakat paham, kita berikan edukasi, hal-hal yang selama ini tidak berkenan misalnya, ya kita rubah. Contohnya begini, kalau kita mau beli makanan bergizi, kita katakanlah itu tidak ada uang, atau miskin. Tapi kita beli rokok tidak miskin, nah itu kita harus sampaikan, edukasikan. Jadi supaya yang dari rokok dialihkan ke makanan bergizi misalnya, atau anak sekolah. Atau pesta kan tidak terlalu penting-penting amat. Lalu satu hal yang kami kampanyekan juga, itu supaya kita jangan prioritaskan itu jadi kalau orang mau nikah, pre-wedding ya, orang mau nikah, itu penyiapannya cukup sangat luar biasa, duitnya disiapkan sekian banyak, sampai begini-begitu. Tapi orang tidak pernah menyiapkan untuk prekonsepsi. Misalnya ibu saat mau hamil harus buat apa, saat hamil harus bikin apa, periksa kehamilan secara teratur, kasih makan bergizi. Padahal nilainya, harganya itu murah. Tapi itu kadang kita abaikan. Kita yang penting pesta. Terus kemudian nanti orang. Jadi semua itu merupakan perilaku yang harus kita rubah. Oke, jadi ini pola mindset ya kita yang harus dirubah. Mindset, ya. Betul, kita rubah. Oke, baik. Ini pesan apa yang mau Anda sampaikan, Pak Marianus, baik untuk orang tua dan juga anak serta pemerintah dalam hal ini untuk bisa mencegah stunting ya, dalam arti meminimalisir penurunan angka stunting yang ada di NTT nih, Pak Marianus, silakan. Iya, pesan saya yang pertama, setiap orang mau menikah harus atau membentuk sebuah keluarga harus melalui perencanaan yang matang. Perencanaan itu apa? Orang itu sudah sekolah sampai apa? Terus dia sudah bekerja apa? Setelah dia sekolah, dia bekerja dulu baru boleh berencana untuk menikah. Sehingga menikah itu secara ekonomi
kita tidak tergantung pada orang lain. Secara kesehatan reproduksi juga kita sudah matang, baik perempuan maupun laki-laki. Kalau misalnya tanpa rencana, ya sekarang juga masih ada banyak keluarga muda yang sebetulnya nikah belum punya pekerjaan. Ini masalah. Jadi kita harus kampanyekan itu. Nah, itu. Terus yang kedua, kita harapkan supaya semua keluarga itu duduk bersama-sama. Suami, istri, merencanakan. Kira-kira dia punya penghasilan itu berapa, terus kemudian yang harus diprioritaskan untuk dikeluarkan itu apa, untuk kebutuhan keluarga terutama dalam rangka menyiapkan makanan bergizi untuk ibu hamil dan anak-anak supaya tidak boleh terjadi stunting. Kalau itu kita lakukan dengan baik, maka saya percaya bahwa stunting itu mungkin ada, tetapi kan lebih disebabkan karena mungkin ada penyakit-penyakit ini penyerta ya, yang mungkin. Tapi kalau dia dalam kondisi normal, pertumbuhan otaknya pasti bagus, pertumbuhan fisiknya bagus, berarti tidak stunting. Terus yang ketiga, bagi adik-adik saya remaja, saya menghimbau remaja itu harus melaksanakan 5 transisi remaja supaya tidak boleh terjadi atau menciptakan stunting baru. Satu, remaja harus mengikuti pendidikan setinggi-tingginya atau sekolah setinggi-tingginya. Sampai setinggi-tingginya baru boleh stop. Terus yang kedua, setelah sekolah setinggi-tinggi harus memiliki lapangan pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Sudah punya pekerjaan, baru ketiga itu merencanakan untuk berkeluarga. Berkeluarga itu pasti, tetapi jangan buru-buru, harus dilakukan secara terencana. Kalau itu dilakukan secara terencana, saya yakin generasi muda kita ke depan itu sangat baik dan kita akan mewujudkan yang namanya Indonesia Emas, generasi emas pada 2045. 100 tahun Indonesia Merdeka, mestinya di NTT tidak boleh ada lagi stunting dan tidak boleh ada lagi orang-orang yang tergantung, menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Tetapi semua sudah punya pekerjaan sendiri, hidup sehat, hidup cerdas, makan kenyang dan bergizi. Itulah sebetulnya generasi emas yang kita harapkan. Jadi harapan seperti itu, dan kepada media terutama RRI, kami juga meminta supaya terus melakukan kampanye untuk supaya merubah mindset tadi melalui media-media yang Bapak Ibu pilih. Saya pikir itu kalau kita kerja secara konvergensi, kita kerja secara kolaboratif, masing-masing kita mengambil bagian secara dengan bertanggung jawab dan tulus, saya pikir masalah stunting dan masalah-masalah yang melihat NTT seperti kemiskinan, kematian ibu, kematian bayi, dan semua lain-lainnya bisa kita atas. Demikian. Baik, terima kasih Pak Marianus untuk waktunya pagi hari ini bersama Terima RRI kasih ND. juga, selamat pagi dan salam untuk RRI ND dan pendengar setia RRI ND. Selamat pagi. Pagi. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, Kepala Perwakilan BKKBN NTT Marianus Maukuru SEMPH baru saja bersama kita. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Tips pencegahan stunting sejak